Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita pada saat ini bisa berkumpul bersama dalam acara webinar online dalam tema vaksinasi booster Moderna untuk tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang yang bekerja di RSUD Dr. Soekardjo, Kota Tasikmalaya. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, muslimin muslimah, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Adapun yang melatar belakangi pelaksanaan vaksin booster untuk saat ini adalah yang pertama, karena adanya peningkatan kasus terkonfirmasi COVID-19, kemudian masih adanya SDM kesehatan yang telah mendapatkan vaksin 2 dosis dengan lengkap tetapi masih terinfeksi, juga semakin meluasnya penyebaran COVID-19 di hampir seluruh provinsi. Dilihat dari angka BOR yang tinggi, tingkat hunian di tempat tidur di setiap rumah sakit tinggi, sehingga SDM kesehatan yang berada di garda terdepan sangat beresiko untuk terpapar. Adapun yang menjadi peraturan atau dasar hukumnya yang menjadikan acuan standar pelaksanaan vaksinasi COVID-19 adalah Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK 0117-Menkes-1638-2021 tentang petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanganan pandemi COVID-19. Hadirin yang dirahmati Allah, berikut susunan acara yang akan kita ikuti sore hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua nanti ada penyampaian atau pemaparan materi dari 2 orang narasumber yang sangat kita banggakan, kemudian acara selanjutnya diskusi, dan terakhir tutup. Kita mulai dengan acara yang pertama, yaitu pembukaan yang akan disampaikan oleh Wakil Direktur Pelayanan kepada Dr. Haji Budi Tirmadi. Mangga disilahkan, Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan sejawat, dokter gigi, di sini hadir alhamdulillah dokter-dokter senior yang bertugas di RSUD Dr. Soekardjo ataupun yang memang sudah pernah bakti di RSUD Dr. Soekardjo. Kemudian yang saya banggakan rekan-rekan saya, para jajaran struktural di RSUD Dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya yang mengikuti pertemuan Zoom meeting pada hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bersua di sore hari ini dalam rangka sosialisasi terkait dengan vaksinasi dosis ketiga atau booster yang akan kita laksanakan mulai besok insya Allah, dan ini memang sudah menjadi agenda nasional, di mana memang tadi sudah dikemukakan di awal bahwa yang menjadi dasar dari pelaksanaan vaksinasi dosis ketiga untuk tenaga kesehatan ini tadi di latar belakangi dengan dekatnya kasus terkonfirmasi, terutama dengan kaitan adanya varian Delta ya. Dan memang pada kenyataannya bahwa tenaga kesehatan yang memang sudah divaksinasi sebelumnya dengan 2 dosis Sinovac ya, tapi ternyata memang terkait dengan peningkatan kasus ini banyak juga tenaga kesehatan ternyata yang masih terpapar. Ya, meskipun memang mungkin ada yang sampai tingkat fatalitasnya mungkin rendah, tapi tetap intinya ini harus menjadi perhatian ya. Dan tentunya dengan peningkatan kasus ini terutama di rumah sakit dengan BOR yang cukup tinggi, meskipun sekarang kondisinya sudah agak melandai, tapi kita tetap harus waspada ya, di mana tenaga kesehatan ini menjadi SDM yang paling rawan untuk terpapar dengan COVID tersebut. Untuk itu perlu kita tingkatkan pelindungan terhadap tenaga kesehatan ini. Alhamdulillah tadi yang disampaikan di awal bahwa dosis ketiga ini diperuntukkan tenaga kesehatan, dalam hal ini adalah tenaga kesehatan itu sendiri,
kemudian asisten tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang yang bekerja di fasilitas kesehatan. Nah, ini alhamdulillah ini menjadi perhatian yang besar dari Kementerian Kesehatan, dan mungkin nanti akan diterangkan sejelas oleh Dr. Dewi dan juga mungkin oleh Dr. Ali. Kenapa yang menjadi pilihan ini adalah vaksinasinya tidak seperti yang di awal ya, Sinovac. Kenapa mungkin pilihannya menjadi ke Moderna ya, yang notabene memang yang kita tahu bahwa yang ini saya yakin ini ada suatu kajian yang sudah demikian mendalam, terutama sudah ada rekomendasi dari ITAGI ya, ahli imunisasi, sehingga memang pilihan jatuh ke Moderna. Yang saya tahu memang Moderna ini efikasinya sampai 94% ya. Cuma memang platformnya agak berbeda dengan platform Sinovac, yang memang Sinovac ini platformnya adalah virus inaktif ya. Kalau sekarang ini platformnya adalah mRNA yang nanti bisa diterangkan. Mungkin ini yang kaitan sosialisasi hari ini kepada teman-teman, yang mungkin teman-teman sempat mungkin mendengar terkait dengan rencana vaksinasi dosis ketiga atau booster ini dengan vaksinasi vaksin Moderna ini ya, untuk meyakinkan pada hari ini terkait dengan bahwa memang vaksinasi Moderna ini aman, kemudian juga sudah dipertimbangkan dari segi manfaatnya, dan juga nanti Dr. Ali nanti akan menerangkan terkait dengan kipinya ya, supaya ini mungkin sempat ada yang belakangan ada mungkin sempat mendengar ada hoax Moderna itu seperti apa gitu ya, katanya mungkin kipinya ada seperti apa, sehingga mungkin ada teman-teman yang bimbang ya terkait dengan dosis ketiga ini ya, mau seperti apa. Nah, ini mudah-mudahan dalam pertemuan hari ini kita bisa mendengarkan dan membuat kita semua, terutama tenaga kesehatan di RSUD Dr. Soekarjo ini yakin dan tidak ada yang resisten terkait dengan pelaksanaan vaksinasi dosis ketiga ini, dan ini sebagai upaya secara nasional, agenda nasional, dan khususnya di RSUD Dr. Soekarjo untuk kita memberikan pelindungan terhadap tenaga kesehatan yang ada di RSUD agar bisa bekerja dengan tenang, bisa bekerja dengan kondusif, tentunya tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan ya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Penyelenggara dan seluruh tim vaksinasi yang telah bekerja keras dari mulai kemarin. Saya sudah lihat beres-beres ruangan segala macam, mungkin logistik sudah disiapkan, SDM-nya sudah disiapkan, dan mudah-mudahan ini apa yang sudah kita rencanakan ini berjalan lancar ya gitu. Demikian saja dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara sosialisasi Zoom meeting terkait dengan vaksinasi dosis ketiga untuk tenaga kesehatan khususnya di RSUD Dr. Soekarjo ini kita mulai. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Wadir Pelayanan Pak Dr. Haji Budi Tirmadi yang telah membuka acara ini, dan kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu acara kedua, penyampaian atau pemaparan materi yang dalam hal ini untuk pertama, materi yang akan disampaikan adalah teknis pelaksanaan vaksinasi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Dr. Haji Dewi Patriani, SPA. Kepada Bu Dr. Haji Dewi Patriani, SPA, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Dr. Budi Tirmadi selaku Wadir Pelayanan, kemudian Pak Dudang selaku Kepala Bidang Pelayanan, kepada senior dan teman sejawat seluruh dokter di RSUD Dr. Soekarjo Tasikmalaya, dan teman-teman lain yang sudah bergabung. Selamat sore, terima kasih atas atensi dan partisipasinya dalam acara sore hari ini. Saya izin untuk share screen sebentar. Nah, ini adalah dasar dari pelaksanaan vaksinasi dosis ketiga pada bulan ini. Kebetulan kemarin hari Sabtu kita mendapatkan secara lisan instruksi untuk memulai
vaksinasi dosis ketiga di Tasikmalaya, dan hari Senin kita sudah mendapatkan surat secara tertulis tertanda dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya bahwa RSUD salah satunya sebagai tempat pelayanan vaksinasi untuk COVID ini untuk segera memulai dosis ketiga vaksinasi dengan Moderna bagi seluruh tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, serta tenaga penunjang yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan khususnya di RSUD Dr. Soekarjo. Dan ini kita lihat dari saya lanjut langsung ke poin ke H ya, bahwa pemberian vaksinasi dosis ketiga bagi SDM kesehatan ini secara keseluruhan diharapkan selesai pada minggu keempat bulan Agustus 2021. Sehingga kenapalah kita akhirnya ngebut 3 hari ini supaya untuk mempersiapkan pelayanan sesegera mungkin. Karena kalau kita lihat sasaran vaksinasi di RSUD Dr. Soekarjo itu kurang lebih 1.000 orang. Sehingga kalau misalnya kita mepet sekali waktunya, kita khawatir tidak terkejar. Seperti itu. Nah, untuk dosis ketiga vaksinasi untuk tenaga kesehatan, kita akan menggunakan vaksin Moderna. Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Budi, bahwa vaksin Moderna ini adalah vaksin dengan platform dari mRNA. Jadi agak berbeda dengan vaksin yang kita pergunakan sebelumnya, itu vaksin Sinovac yang menggunakan vaksin inaktif. Jadi ini kalau kita lihat platform vaksin yang digunakan di Indonesia, untuk Sinovac sudah kita tahu ya bahwa ini adalah termasuk vaksin yang inaktif atau virus yang dimatikan. Kemudian ada juga yang mungkin mulai besok di Tasik ada vaksin yang diberikan, yaitu salah satunya platformnya berdasarkan karena vektor virus itu AstraZeneca. Nah, untuk Moderna sendiri dia adalah vaksin yang menggunakan platform dari mRNA dan digunakan pertama kali ini di Amerika Serikat, buatan dari Amerika Serikat sendiri, diberikan secara 2 kali atau dosis ganda. Nah, yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa vaksin ini dia menggunakan teknologi messenger dari RNA yang dia fungsinya untuk menyimpan memori dan membentuk antibodi terhadap COVID-19 ini sehingga memicu respon kekebalan. Dan jangan khawatir bahwa vaksin ini sama sekali tidak memiliki komponen virus dari COVID-19 itu. Dia menggunakan teknologi dari mRNA. Nah, ini mungkin yang menjadi kekhawatiran beberapa teman sejawat atau teman-teman perawat juga, kalau misalnya kalau platformnya berbeda, apakah ini lebih berbahaya? Ini jangan khawatir karena vaksin ini sama sekali tidak mengandung atau tidak memiliki komponen virus COVID-19. Nah, bagaimana sediaan dari produk dari mRNA ini? Dari WHO, vaksin Moderna sudah di-approve pada bulan April 2021. Sedangkan di Indonesia berdasarkan kemarin keputusan pada bulan Juli bahwa kita akan menggunakan Moderna sebagai vaksin dosis ketiga, BPOM sudah mengeluarkan izin penggunaan darurat pada 1 Juli 2021. Dan vaksin ini sudah mulai diberikan di Indonesia tanggal 16 Juli 2021, kurang lebih 1 bulan kemarin, sudah diberikan di kota-kota besar termasuk Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Yogyakarta. Jadi kita bukan yang pertama kali, jangan khawatir karena sejak 1 bulan yang lalu vaksin Moderna ini sudah diberikan. Nah, sediaannya adalah suspensi dan 1 vial berisi kurang lebih 13-15 dosis. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman mendapatkan jadwal yang sudah diatur oleh tim vaksin, diharapkan untuk bisa datang sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Karena ketika kita membuka 1 vial dan itu harus disuntikan kepada 14 orang, kalau ada sisa itu sayang ya, sayang. Jadi kalau bisa memang sesuai dengan jadwal yang sudah kita berikan. Vaksin Moderna ini meskipun suspensi tapi tidak dilakukan pengenceran. Jadi nanti tinggal diambil dari vialnya sendiri. Dan cara pemberiannya itu secara intramuskuler atau masuk ke dalam otot, diutamakan pada otot deltoid atau otot lengan. Dan kita biasanya suntikan pada lengan-lengan yang tidak
tidak digunakan secara aktif. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak kidal, ya kita suntikan di lengan kiri. Jadi kalau misalnya teman-teman yang kidal, ya kita suntikan di lengan kanan. Untuk Moderna sendiri, ini idealnya dilakukan 2 kali penyuntikan dengan jeda waktu atau interval selama 28 hari dari suntikan pertama ke suntikan kedua. Nah, hasil uji klinis dari efikasi dari 2 dosis setelah penyuntikan Moderna itu ternyata efikasinya sangat tinggi. Tadi sudah disebutkan Dr. Budi bahwa mencapai 94,1%. Ini dalam mencegah COVID yang bergejala mulai dari ringan sampai berat, ya seperti itu. Nah, siapa saja yang diperbolehkan mendapatkan vaksin Moderna ini? Yang pertama adalah umur dari 18 tahun ya. Jadi 18 tahun ke atas itu sudah diperbolehkan untuk mendapatkan vaksin Moderna. Pada kelompok tertentu, misalnya ibu hamil itu boleh diberikan mulai dari trimester 2. Dari mulai 12 minggu sampai 33 minggu. Ibu menyusui juga diperbolehkan untuk mendapatkan vaksin Moderna. Kemudian kelompok lansia juga diperbolehkan untuk mendapatkan vaksin Moderna. Dan kelompok-kelompok yang ada komorbid, misalnya hipertensi, asma bronkial, dan misalnya diabetes mellitus, selama terkontrol baik sesuai dengan kartu kendali, itu boleh diberikan vaksin Moderna ini. Pada kelompok yang tidak ditunda atau misalnya tidak diberikan, itu pada kasus-kasus umur kehamilan kurang dari trimester 2 atau memiliki tanda-tanda preeklamsi, kemudian penyakit penyerta yang tidak terkontrol baik, salah satunya misalnya hipertensinya maligna, itu ditunda dan tidak dilakukan vaksinasi dengan Moderna. Seperti itu. Nah, kelompok yang belum direkomendasikan, yang lainnya adalah anak-anak dan remaja kurang dari 18 tahun. Ini belum direkomendasikan untuk mendapatkan vaksin dengan Moderna. Adapun kelompok yang ditunda artinya boleh diberikan, tapi ditunda untuk penyuntikannya itu pada pasien-pasien yang sudah sembuh dari COVID, tapi masih dalam 3 bulan pertama. Sehingga penyintas itu diperbolehkan untuk mendapatkan vaksinasi, tapi ditunda dalam 3 bulan setelah dinyatakan sembuh. Kemudian kelompok ditunda yang lainnya adalah yang memiliki riwayat kontak erat dengan penderita COVID, ditunda hingga masa karantina orang tersebut selesai. Karena kan pada saat dia kontak erat dengan penderita COVID, diharapkan untuk menjalani isolasi mandiri, sehingga setelah isolasi mandirinya selesai, itu diperbolehkan untuk mendapatkan vaksinasi COVID dengan Moderna. Nah, pada individu yang demam juga ditunda pelaksanaan vaksinasinya sampai bebas dari demamnya, seperti itu. Jadi kelompok ini boleh diberikan vaksin, tapi ditunda pelaksanaannya. Nah, adapun kontraindikasi terhadap vaksin Moderna ini adalah yang kontraindikasi absolut adalah pada pasien-pasien yang memiliki reaksi anafilaksis atau alergi setelah penyuntikan Moderna yang pertama. Nah, ini kita belum tahu ya, karena kita belum pernah ada yang diberikan vaksin Moderna di rumah sakit kita. Sehingga kalau misalnya pada penyuntikan dengan vaksin Moderna dosis pertama, kemudian ada reaksi anafilaksis atau alergi, tidak boleh diberikan vaksin Moderna di kemudian hari. Seperti itu. Nah, pada teman-teman atau sejawat yang memiliki riwayat alergi seperti anafilaktik atau alergi terhadap telur atau kacang, itu bukan kontraindikasi yang absolut. Hanya saja nanti ketika observasi diperpanjang waktunya menjadi 30 menit. Sedangkan pada pasien-pasien yang tidak memiliki riwayat alergi, waktu observasi lebih pendek. Jadi kalau dengan Sinovac kemarin kita observasinya 30 menit, kalau dengan Moderna ini cukup 15 menit saja. Nah, ini saya berikan dulu gambaran untuk KIPI secara umum, mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Dr. Ali. Untuk kejadian ikutan imunisasi, itu lebih sering terjadi pada yang dewasa muda antara 18 sampai 64 tahun. Justru pada kelompok yang lansia itu KIPI lebih jarang dijumpai. Dan frekuensi serta tingkat keparahannya itu lebih tinggi ketika suntikan Moderna yang kedua. Nah, frekuensi yang sangat umum yang sering terjadi adalah sakit kepala, mual, kemudian nyeri sendi,
kelelahan, dingin, dan demam ya, demam ringan itu kurang lebih 10% kejadiannya. Dan kejadian yang lain 1-10% itu adalah ruam kemerahan di tempat suntikan dan kadang bisa juga disertai dengan muntah dan diare. Dan kejadian lain yang sangat-sangat jarang itu adalah kejadian seperti pembengkakan wajah dan dalspasi. Nanti itu akan dijelaskan lebih lanjut oleh Dr. Ali. Hal yang paling sering dikeluhkan oleh pasien yang setelah penyuntikan Moderna adalah nyeri pada tempat suntikan. Ini tadi sudah disebutkan bahwa kurang lebih 10% ya, ini sangat umum terjadi pada vaksin Moderna. Nah, adapun informasi vaksin Moderna sebagai booster, nah ini yang akan kita lakukan besok ya. Karena kita gunakan vaksin Moderna ini tidak 2 dosis, jadi hanya 1 dosis sebagai booster melanjutkan vaksin Sinovac 2 dosis kemarin. Jadi pemberian vaksin booster Moderna ini kita berikan paling tidak 3 bulan setelah pasca dosis kedua dengan vaksin Sinovac atau AstraZeneca. Kemudian vaksin booster dengan Moderna ini juga diberikan 3 bulan setelah sembuh dari COVID, meskipun dosis kedua Sinovacnya sudah lebih dari 3 bulan. Misalnya seperti ini, misalnya dulu kita di RSU mulai penyuntikan itu bulan Februari ya, bulan Februari, kemudian sekarang kan bulan Agustus, jadi selang dari Februari ke Agustus itu 6 bulan. Tapi misalnya teman-teman ada yang terpapar bulan Juli misalnya, itu kan belum sembuh 3 bulan dari COVID-nya, jadi ditunda setelah lewat dari 3 bulan. Dan booster untuk saat ini hanya diberikan 1 dosis saja, tidak 2 dosis seperti pemberian Sinovac yang kemarin kita lakukan. Nah, untuk efektivitas kombinasi vaksin antara CoronaVac atau Sinovac yang kita berikan kemarin dan Moderna ini belum ada data yang lengkap. Namun bagaimanapun karena efikasi dengan Moderna jauh lebih tinggi dibandingkan Sinovac, dan ternyata dalam perjalanan waktu Sinovac ini ternyata agak kurang protektif terhadap varian Delta yang sekarang mulai muncul. Itulah kenapa Moderna tetap dipilih sebagai booster ketiga dari vaksin Sinovac 2 dosis yang sudah kita terima kemarin. Ya, nah ini untuk pelaksanaannya nanti, karena banyak sekali KIPI yang muncul, 10% itu lumayan tinggi ya. Jadi misalnya dari 100 orang yang disuntik, mungkin 10 orangnya akan mengalami nyeri di tempat suntikan. Jadi sebaiknya nakes yang disuntik booster Moderna dalam 1 hari yang sama itu bukan berasal dari bagian yang sama. Jadi itulah kenapa jadwal akan kita atur sedemikian rupa supaya tidak mengganggu pelayanan di rumah sakit kita, seperti itu ya. Nah, bagaimana pelaksanaan vaksinasi dosis Moderna di rumah sakit kita? Tadi sudah disebutkan oleh Dr. Budi bahwa akan kita laksanakan mulai besok hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021. Untuk jadwal pelaksanaan vaksinasi Moderna dosis ketiga ini akan kita laksanakan setiap hari kerja, Senin sampai Sabtu, mulai pukul 8 sampai pukul 2 siang. Semua nakes, asisten tenaga kesehatan, serta penunjang nakes yang sebelumnya telah mendapatkan 2 dosis Sinovac akan mendapatkan dosis ketiga dengan Moderna ya. Jadi tidak terkecuali. Ya, nanti jadwalnya akan diatur. Nah, untuk jadwal sasaran ini akan kita atur berdasarkan resiko paparan, dan ini diatur sedemikian rupa oleh tim vaksin, insya Allah ya. Jadi akan kita prioritaskan terutama nakes-nakes yang bekerja di UGD dan yang bekerja di ruang isolasi. Tadi sudah disebutkan karena KIPI-nya ini lumayan tinggi ya dibandingkan, lebih banyak maksud saya, bukan tinggi ya, lebih banyak dibandingkan dengan vaksin Sinovac. Setiap ruangan akan mendapatkan jadwal penyuntikan secara bergilir dalam beberapa sesi yang berbeda untuk antisipasi KIPI. Jadi misalnya nanti perawat di Melati 5 akan kita buat bergilir. Tidak semua langsung dalam 1 hari, tapi dibuat bergilir. Ketika misalnya ada yang mengalami KIPI yang lumayan berat, itu tidak akan mengganggu pelayanan karena bisa dihandle oleh teman-temannya yang lain. Dan diharapkan ini akan vaksinasi pada seluruh tenaga kesehatan yang ada di RSUD Dr. Soekarjo ini akan selesai pada hari Sabtu 28 Agustus 2021. Ini harapan kita seperti itu.
Nah, bagaimana alur pelayanannya? Oh iya, saya lupa untuk tempat pelayanan vaksinasinya kita pindah ke Oprum ya. Kalau dulu kita menggunakan lantai 1 dari gedung Mitra Batik, karena sekarang gedung Mitra Batiknya dipakai untuk pelayanan isolasi, akan pelayanan vaksinasi akan kita pindah ke ruang Oprum. Jadi teman-teman yang sudah mendapatkan jadwal pelayanan vaksinasi hari itu bisa mulai datang mulai pukul 8. Yang sebelumnya untuk alur pelayanan vaksinasi ini terdiri dari 4 meja ya, sekarang menjadi lebih simpel. Jadi nanti rekan sejawat atau teman perawat akan langsung mengambil nomor antrian, datang langsung mengisi form screening yang kemarin sudah pernah mengisi ya, coba mengisi, kemudian akan langsung dilakukan screening di meja 1 oleh dokter dan perawat, dan jika tidak ada kontraindikasi akan langsung diberikan vaksinasi Moderna dosis ketiga. Selanjutnya nanti untuk ruang observasi akan dipindah di selasar atau di lorong depan dari Oprum supaya sirkulasi udara jauh lebih baik. Nah, untuk untuk observasinya yang sebelumnya dengan Sinovac itu sampai 30 menit, kalau untuk dengan Moderna ini cukup 15 menit saja. Jadi untuk pengamatan pasca vaksinasi terhadap anafilaksis kita observasi selama 15 menit. Dan tadi yang sudah sebutkan sebelumnya, pada kelompok-kelompok yang memiliki riwayat anafilaksis dan atau kelompok yang memiliki riwayat alergi terhadap alergen tertentu, observasinya dilakukan lebih lama, yaitu selama 30 menit. Seperti itu. Dan setelah teman-teman dan sejawat semua mendapat selesai observasi, akan diberikan kartu vaksinasi seperti biasa. Mungkin itu untuk teknis pelaksanaan yang akan kita lakukan besok. Karena data tentang nakes belum kami terima penuh oleh tim vaksinnya, jadi untuk sementara jadwal vaksinasi yang kami share atau kami edarkan hanya pelayanan vaksinasi hari Kamis dan Jumat saja. Insya Allah untuk hari Sabtu dan selanjutnya akan kita share secara bertahap berdasarkan tadi resiko paparan terhadap COVID ini. Seperti itu mungkin Dr. Budi, Bu Haji Setia. Selanjutnya, kalau ada yang ditanyakan, didiskusikan, mungkin akan kita buka seksi diskusi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemaparan materi, kita panel aja ya Dr. Dewi, mohon izin. Ya, boleh. Jadi sekarang ya dilanjutkan dengan materi kedua mengenai KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi vaksin Moderna, yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang hebat, Bapak Dr. Haji Ali Firdaus, SPA MHKes. Disilahkan dok, mangga. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengar wabarakatuh. suara saya ya. Saya izin Terdengar, dok. share screen dulu. Terima kasih. Ini ada beberapa slide yang memang sudah dipaparkan oleh Dr. Dewi. Tadi saya akan lebih fokus kepada KIPI-nya ya, kejadian ikutan pasca imunisasi Moderna. Kenapa ini ada Zoom dulu ya, tidak seperti Sinovac dulu ya, karena ini gaungnya sudah begitu tajam sekali ya. Jadi para tenaga kesehatan banyak yang bertanya-tanya dan bahkan ada kecenderungan ada takut gitu ya dengan pemberian vaksin Moderna ini gitu. Oleh karena itu mungkin saya akan sedikit berbagi tentang kejadian ikutan pasca imunisasi khususnya vaksin Moderna. Tapi sebelumnya nanti akan dibahas tentang apa itu KIPI dulu. Nah, ini sekilas tentang COVID-19 dan vaksin COVID-19 ya. Ketika seseorang mengalami COVID-19, biasanya akan timbul gejala ringan yang mirip dengan flu ya. Flu biasa seperti demam, pilek, batuk, dan kebanyakan sembuh ya, 80-85%. Namun beberapa kasus bisa jadi parah dan mengalami perburukan dengan gejala batuk semakin sering, kemudian sulit napas,
atau sesak ya, bahkan apne, tidak sadar, dan dapat terjadi kematian. Ini juga saya mengamati ya, terutama di Kota Tasikmalaya dan juga di Kabupaten Tasikmalaya, secara hipotesis gitu ya, telah terbukti terdapat penurunan kasus COVID-19 pada kelompok yang divaksin daripada yang tidak divaksin. Kalau nggak salah di TMC ya, hampir 98% yang dirawat, tapi yang tidak meninggal, yang dirawat tuh dengan gejala sedang dan berat tuh 98% tidak divaksin 2 kali. Sedangkan di Rumah Sakit RSUD Dr. Soekarjo yang waktu itu 248 orang yang meninggal ya, ternyata 97%-nya tidak divaksin 2 kalinya. Jadi dengan demikian secara hipotesis vaksin itu bisa vaksin Sinovac itu bisa memproteksi gejala yang berat, ada yang sedang, berat. Jadi efikasi vaksin COVID-19 dalam mencegah COVID-19 dengan gejala sedang dan berat dilaporkan lebih dari 94%. Bahkan temuan saya di Tasikmalaya itu lebih dari 94%. Sehingga saya dapat membuat tesis ya bahwa vaksin COVID-19 bermanfaat mencegah COVID-19. Nah, sekarang vaksin Moderna ya, disebut juga vaksin messenger RNA. Ada 2 zat di situ ya, ada zat aktif. Mohon maaf ya kalau ada yang salah-salah, soalnya ini saya nyari-nyari bahannya cepet tahunya. Ada zat aktif dan zat tambahan atau adiktif. Zat aktifnya berupa formulasi messenger RNA yang berfungsi sebagai cetak biru protein spike virus SARS-CoV-2 ya, atau virus corona, yaitu protein yang diperlukan virus untuk memasuki dan menempel pada mukosa atau sel manusia. Jadi kita seperti tadi kata Dr. Dewi, kita tidak Moderna tidak sama sekali mengandung sedikit pun komponen daripada vaksin. Jadi si tubuh sendiri yang mencetak sendiri ya dengan memberikan formulasi kepada tubuh ya, sehingga tubuh nanti akan membentuk komponen unik gitu ya, semacam spike-nya atau protein spike virus SARS-CoV-2 ya. Nah, setelah itu diharapkan akan merangsang timbulnya antibodi penawar protein spike virus SARS-CoV-2 gitu ya. Jadi sekali lagi menurut saya, logika saya bahwa sesungguhnya vaksin ini aman gitu ya. Sesungguhnya vaksin ini aman ya. Mungkin yang tadi ada gejala-gejala KIPI yang sering muncul itu mungkin ya akibat mungkin karena ini proses di dalam tubuhnya lebih rumit, ini teknologinya tinggi sekali ya. Kalau Sinovac kan itu virus yang dimatikan, yang dimasukkan. Kalau ini dibuat satu formulasi dengan teknologi tinggi ya, dimasukin ke dalam tubuh ya, semacam kode genetiknya diambil sama sel tubuh membentuk zat seperti SARS-CoV-2 ya, dan diharapkan terjadi antibodi. Nah, mungkin juga ada yang tidak tubuhnya menolak dengan zat tambahan ya, meskipun zat-zat ini adalah zat yang dosisnya sangat kecil sekali ya, lebih kecil daripada dosis yang dianjurkan oleh WHO sebenarnya ya. Ini zat-zat tambahan yang mungkin. Nah, sekarang kita membahas dulu tentang KIPI ya. KIPI itu adalah kejadian pasca imunisasi, itu kejadian yang tidak diharapkan yang diduga berhubungan dengan vaksinasi. Kita menduga dulu, harus dibuktikan. Jadi menduga ini berhubungan dengan vaksinasi. Ada yang jarang terjadi, ada yang sering terjadi ya. Yang jarang terjadi alergi terhadap salah satu komponen tadi ya, zat aktifnya atau zat adiktifnya atau penambahnya yang tadi. Tetapi sekali lagi itu sudah melakukan uji coba ya secara teliti dan hati-hati
biasanya jarang sekali terjadi. Yang kedua juga kemungkinan kesalahan prosedur. Ya. Saya yakinnya insya Allah kalau di RSUD dengan tim yang sudah biasa tidak akan terjadi kesalahan prosedur ya. Prosedur itu mulai dari penyuntikan atau aseptiknya ya. Nah, yang sering terjadi adalah koinsiden, ini kebetulan ya. Ketika disuntik ada masa inkubasi satu penyakit itu ya. Jadi bisa dijadikan kambing hitam itu setelah divaksin ternyata demam mungkin ya itu. Terus yang lebih sering lagi adalah kecemasan atau panik berlebihan. Sebelum divaksin kita sudah takut ya. Padahal sekali lagi ini sudah sebulan berlangsung ya. Saya sudah nanya-nanya ke teman-teman di Bandung atau di Jakarta ya biasa-biasa aja, nggak ada masalah. Sakit sedikit katanya. Tidak ada masalah. Ada juga yang demamnya juga tidak terlalu tinggi gitu ya. Nah, ini sekarang KIPI vaksin Moderna. Tadi KIPI secara umum, sekarang KIPI vaksin Moderna yang saya baca-baca tuh ada reaksi lokal, reaksi sistemik, reaksi serius atau reaksi berat ya. Nah, ini saya bagi menjadi yang sering ya, nyeri, kemerahan, bengkak pada tempat suntikan dan reaksi lokal lainnya ya. Bisa nyeri yang lebih sering, ada yang agak bengkak, ada yang kemerahan ya. Terus reaksi sistemik ya, ini lebih jarang daripada reaksi lokal, demam. Bahkan nanti saya akan paparkan data yang saya dapat dari RSAE sebagai gambaran aja nanti. Demam, nyeri otot seluruh tubuh ya, nyeri sendi, badan lemah, dan kadang sakit kepala, ini jarang. Terus reaksi serius dan berat, ini bisa terjadi reaksi alergi urtikaria, edema, reaksi ini amat sangat jarang dan alhamdulillah saya belum mendengar ya dengan pemberian vaksin Moderna ini terjadi reaksi yang serius dan berat ya. Mudah-mudahan insya Allah kita juga tidak akan terjadi reaksi serius dan berat ya. Nah, ini tadi sudah sama Dr. Dewi ya, jadi jangan takut, vaksin ini tidak memiliki komponen virus SARS-CoV-2 ya, sama sekali. Jadi secara logika kalau menurut saya lebih aman. Mungkin KIPI-nya tuh lebih akibat dari zat-zat yang lain ya, mungkin diserapnya lebih lama mungkin ya. Terus ini juga sudah tadi sama Dr. Dewi ya, ini juga sudah, alhamdulillah. Ini juga sudah lebih cepat seperti saya nih. Ini tadi juga sudah ya, jadi tidak ada masalah. Ini berarti kelompok yang diperbolehkan banyak sekali. Artinya ini aman sekali ya, aman sekali. Kelompok hamil juga ini sudah. Nah ini saya ulangi lagi yang paling sering itu dikeluhkan nyeri pada tempat suntikan, yang lebih jarang ya sakit kepala, hampir sama lah ya. Ini saya dapatkan dari WHO ya. Jadi yang secara umum tadi hampir sama dengan yang didapatkan secara umum yang saya dapat bahan ini dari dinas itu dari Kemenkes dari WHO. Angka kejadian anafilaksis Moderna ini sangat jarang sekali ya. Ada rumusnya 2,5 kasus per 1 juta dosis vaksin. Artinya setiap 1 juta yang divaksin mungkin aja terjadi 2 sampai 2,5 kasus atau rata-rata 2 gitu ya. Itu juga berarti jarang ya. Jarang terjadi perbandingan kasus anafilaksis pada umumnya 1 berbanding 1 juta hampir sama aja ya, sebenarnya beda sedikit. Artinya orang yang makan obat tertentu atau orang yang makan siput tertentu bisa saja terjadi anafilaksis. Kejadiannya 1 banding 1 juta. Kalau Moderna 2,5 kasus per 1 juta. Hampir dikit lah, hampir jadi sama aja. Jadi secara umum tidak ada masalah ya. Tapi tetap dibutuhkan kesiapan kit anafilaktik ya. Insya Allah Dr. Dewi biasanya sudah menyiapkan tempat-tempat untuk hal-hal yang tidak diinginkan, seperti juga dulu waktu Sinovac ya. Ini sudah
miokarditis. Nah, ini miokarditis tadi ya adanya resiko inflamasi pada jantung, miokarditis dan perikarditis yang telah dilakukan setelah vaksinasi messenger RNA pasca vaksinasi ya. Miokarditis dan perikarditis yang timbul bisa dapat pulih dengan istirahat atau pengobatan. Nanti mungkin ada masukan dari Dr. Pramon atau Dr. Dendi atau teman-teman dari SPPD ya. Tanda gejalanya nyeri dada, sesak napas, kesulitan napas, jantungnya berdetak dengan kencang dan lebih terasa dari biasanya. Frekuensi kejadiannya sebenarnya jarang juga ya. 2/1 juta dosis itu lebih jarang daripada yang tadi anafilaksis ya. Ternyata tadi seperti Dr. Dewi katakan kelompok yang lebih muda lebih sering dibandingkan kelompok yang lebih tua. Ini pelaksanaan vaksin udah Dr. Dewi tadi, ini sudah, ini hati-hati pada saat pemberian vaksin tidak boleh dikocok ya, sekarang tuh hanya digoyang saja. Bahkan di ini ada catatan file yang sudah dikocok tidak dapat digunakan kembali. Bagi teman-teman yang nyuntik, ini sekarang tidak boleh dikocok, hanya digoyang gitu ya. Nah, digoyang. Terus harus diamati kesesuaian fisik cairan dalam filenya, yakni warnanya putih dan terkadang terdapat partikel terkait produk yang berwarna putih. Ini insya Allah ya Dr. Dewi sudah tadi ini juga ini intramuskular ya, dokter udah. Ini tadi juga sudah. Nah ini apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, menjaga kualitas vaksin dengan menggunakan vaksin karir ya, terus menuliskan jam pembuka vaksin di label vaksin harus dilakukan ya, karena kita 6 jam harus selalu sudah digunakan. Terus yang sudah dibawa ke tempat itu udah terpapar oleh suhu ruangan harus 24 jam harus sudah dipakai. Terus membuka vaksin bila peserta telah siap divaksin. Jadi artinya nanti Dr. Dewi mungkin harus siapkan dulu yang divaksin, misalkan ada 13 vaksinnya disiapkan, dibuka, masuk screening harus cepat ya. Terus pengambilan vaksin dengan aseptik, insya Allah ada masalahnya. Ini buang alat suntik tanpa ditutup terlebih dahulu, jangan dimasukin lagi. Terus jangan menggunakan kolpek baku ya, insya Allah enggak ya. Kita mengisi alat suntik sebelum peserta siap divaksin ini jangan jadi siapkan dulu ya, karena sekali lagi ini harus 6 jam harus sudah habis dan tidak boleh lama-lamaan, nanti dikhawatirkan tidak akan terjadi optimalisasi dari pembentukan antibodi. Terus jangan coba-coba membuka karet penutup file ya, insya Allah ini juga enggak ya. Meninggalkan jarum di atas karet penutup itu juga jangan, karena misalkan banyak ya udah ditempelin aja di sana, tinggal itu juga nggak boleh. Mencampur vaksin dari vial satu yang vial yang lain dalam satu kali suntik, misalkan ngambil ini cuma 0,3 mili, ngambil lagi di vial yang baru, itu juga nggak boleh, buang saja ya. Terus melakukan penutupan vaksin ini juga recapping juga nggak boleh, jadi langsung aja setelah suntik dua-duanya dibuang ke sifter box ya. Nah ini udah. Nah ini saya update laporan KIPI ya dari RSHS Bandung pada Agustus, tanggal 3 Agustus ya, pasca imunisasi dalam 2 kali 24 jam. Artinya ada yang 24 jam, kerasanya ada yang paling lama 2 kali 24 jam. Kebanyakan 36 jam. Ini yang mengisi ada 1.190 responden ya. Ternyata yang paling tinggi itu ya hampir 80% merasa pegal di area tempat penyuntikan. Itu aja yang tinggi sebenarnya ya. Terus yang kedua ada ini 45% itu kemerahan.
kemerahan di nyeri di area bekas penyuntikan ya, juga kemerahan yang terbatas. Terus juga ini ada nyeri di bekas suntikan yang tinggi itu ya. Terus tadi ini kemerahan, terus sakit ya di tempat suntikan. Terus berikutnya hanya di bawah 30% itu kelelahan, itu sedikit sekali ya. Tapi masih tetap bisa bekerja. Saya tanya masih bisa bekerja. Nyeri kepala juga itu tidak begitu sakit kepala. Yang demam ternyata hanya 25%. Demam, merasa demam ya. Ada yang 37,5, ada yang 38. Tapi jarang yang sampai 40, ada yang 39 katanya. Terus bengkak di area bekas suntikan, mual, dan banyak juga yang tidak ada keluhan sama sekali ya. Itu jadi sekali lagi teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah cemas ya. Insya Allah tidak ada masalah. Saya tanya juga sekali lagi ke teman-teman di RSAS ya. Yang jelas kesimpulannya bahwa vaksin Moderna ini benar-benar vaksin katanya ya. Jadi tidak seperti vaksin Sinovac ya. Sinovac itu tidak terasa apa-apa ya. Nah, kalau ini ada kerasannya lah, seruing-seruing sedikit katanya nggak apa-apa, tapi masih bisa kerja, masih bisa operasi, masih teman saya yang objin masih kencang juga operasinya, yang bedah saraf juga masih kencang, masih bisa, hanya keganggu dikit lah katanya. Nah, udah gitu mah udah. Terus yang bedah ortopedi juga nggak ada masalah ya. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan KIPI vaksin Moderna. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kalau ada yang bisa didiskusikan, kita diskusikan. Nah, kita menginjak ke acara selanjutnya, acara diskusi barangkali dari Bapak Ibu sekalian yang akan bertanya, silahkan. Tapi untuk sesi pertama kita batasi dulu dengan 3 pertanyaan. Dan untuk Bapak Ibu yang akan bertanya, mohon menyampaikan dulu identitas, dari bagian mana, dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa, dan dengan hormat Dr. Ali, Dr. Dewi untuk langsung menjawabnya. Silakan Bapak Ibu yang akan bertanya. Selamat sore. Pada kesempatan ini saya hendak bertanya kepada Dr. Ali terkait dengan KIPI. Memang kalau diperhatikan tadi yang banyak adalah meriang ya, demam. Apakah boleh kita minum obat profilaksis demam atau profilaksis nyeri sebelum dilakukan vaksinasi? Soalnya ada beberapa yang saya baca itu sebenarnya tidak boleh, tetapi beberapa juga menyarankan untuk minum obat profilaksis untuk mencegah terjadinya KIPI. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Dr. Ali. Ya. Silakan Dr. Ali. Ya. Kayaknya Dokter Lucy agak takut nih. Anti nyeri gitu ya. Makanya kalau memang cemas, khawatir, silahkan aja kalau menurut saya ya. Kalau saya sendiri saya nggak akan makan dulu, santai aja ya. Kalau sakit ya, kalau dikit mah enggak lah. Nanti kalau memang udah agak mengganggu, nah baru saya akan ngasih. Nah, terus yang paling banyak kan tadi kan hanya sakit di tempat penyuntikan, demamnya hanya 25%. Jadi demam itu jarang, hanya sakit aja. Nah sakitnya udah kalau udah mulai mengganggu, misalkan udah mulai mengganggu, ya boleh boleh ngasih makan obat anti nyeri atau Panadol, paracetamol. Kebanyakan yang saya baca tuh justru menganjurkan itu. Dimanjurkan, silahkan dimakan aja obat sakitnya ya. Itu juga akan menambah percaya diri gitu ya dengan pemberian obat, karena yang tadi kecemasan itu ternyata lebih banyak ya yang cemas daripada yang santai gitu. Insya Allah Dr. Lucy boleh, silahkan. Tapi kalau saya sendiri tidak akan dulu makan obat-obatan sebelum dikasih obat, sebelum divaksin gitu. Ada keluhan. Tapi boleh aja. Ya. Terima kasih dok. Terus terkait dengan bengkak di bekas tempat suntikan, itu kira-kira kenapa ya dok ya penyebabnya? Kan mungkin apakah karena
vaksin ini kan setahu saya memang harus didiamkan dulu beberapa jam sebelum dimasukkan ke kita. Nah, apakah faktor-faktor yang harus diperhatikan untuk meminimalisir bengkak pada bekas tempat suntikan itu, Dok? Ya, tadi udah saya bilang bahwa kemungkinan KIP itu terjadi karena reaksi dari zat yang ada dalam salah satu zat yang ada komponen vaksinnya, ya. Bisa juga karena kesalahan teknis, misalkan kurang dalam, misalkan ya, atau kurang antiseptiknya itu bisa. Tetapi kalau insya Allah ya, kalau kita insya Allah lah tidak ada masalah dengan aseptiknya, insya Allah juga kurang dalam ya mungkin karena reaksi dari salah satu zat adiktif di sininya inilah yang mungkin ya dibandingkan dengan Sinovac. Kalau Sinovac kan hanya NaCl, hidroksifosfat kalau nggak salah, sama sulfat ini lebih banyak, ada kolesterolnya, ada sukrosanya dan lain, mungkin salah satu itu. Tetapi ya tidak akan lama ya. Yang saya tanya ke teman-teman paling banyak tuh paling lama itu 36 jam paling banyak. Cuma ada yang 2 kali 24 jam. Jadi nggak usah khawatir. Terus boleh dikompres katanya sama air dingin aja supaya nggak begitu. Dan yang paling penting makan obat sakit aja kalau memang sakit, santai aja nggak apa-apa. Terus yang menggembirakan juga dengan pemberian Moderna ini ya, dari yang teman-teman saya yang sudah di Moderna 2 minggu kemudian diperiksa antibodi itu melonjaknya tinggi sekali gitu. Itu jadi yang bikin kita semangat bahwa setelah ini mudah-mudahan kita bisa lebih tenang gitu ya, bekerja lebih tenang ya. Jadi itu yang harus dipikirkan tuh itu kalau menurut saya. Kalau bengkak dikit insya Allah lah nggak apa-apa. Paling 36 jam, 24 jam lah kalau disuntik nesing lalawanan. Wah, bengkak Dokter Lucy mah insya Allah. Ya. Ya, bagaimana Dokter Lucy? Sudah jelas? Sudah jelas. Terima kasih Dokter Ali, Dokter Dewi. Ya. Nanti kita besok sepakat disuntik ya, Dokter Lucy ya. Iya, Dokter Lucy besok disuntik ya. Aku Dokter Ali. Waalaikumsalam. Siapa ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ajat, iya Mangga. Silakan. Terima kasih. Selamat sore, Dokter. Ya, selamat sore Pak Ajat. Ya, Dokter Dewi dan panitia dan rekan-rekan semuanya, saya mengucapkan terima kasih dengan barusan ada Zoom yang sudah dijelaskan tadi, sangat membantu untuk kita tentang pengetahuannya terkait dengan vaksinasi booster. Mudah-mudahan nantinya dengan vaksinasi booster ketiga ini bisa meningkatkan imunitas pada rekan-rekan semua tenaga kesehatan khususnya di RSUD Dr. Soekarjo. Baik, mungkin saya akan bertanya ke Dr. Dewi, Dok. Ini terkait booster ya. Ini terutama yang menyangkut kejadian, Dok. Kan saya pernah terpapar COVID ya, Dok, dengan keluarga. Kalau lihat jadwal kan kita memang harus 3 bulan. Nah, terkait dengan yang istri saya, Dok, ini kan apakah aman? Karena memang tidak ada tidak termasuk kontak erat, tapi kan kita nggak dicek istri saya itu. Apakah aman untuk dilakukan booster untuk ini? Terus yang kedua, Dok, terkait ini ada yang bertanya rekan-rekan di ruangan terkait vaksinasi ini kan ada yang vaksinasi ke-1, kemudian pas waktu mau vaksinasi kedua waktu itu terpapar COVID gitu. Nah, dan tidak bisa dilaksanakan karena memang walaupun sudah 3 bulan tapi memang tidak ada pelaksanaan vaksin kedua gitu, Dok. Apakah bisa dilakukan booster ini atau tidak? Terus yang ketiga terkait jadwal, Dok. Mungkin ini buat panitia juga, ini rekan-rekan ada yang bertanya di grup. Kan
penjadwalan ini memang kita mengusulkan daftar ya dari rekan-rekan di ruangan semuanya, dan memang kalau barusan dilihat bahwa ada rekan-rekan memang ada yang belum pernah divaksin karena memang ada alasan karena hamil waktu itu katanya. Kemudian juga ada yang berhalangan karena lagi latsar gitu, Dok. Apakah memang nanti pada pelaksanaannya bisa digeser secara langsung, karena memang jadwal kan sayang nanti kalau misalkan nggak terpakai itunya, bisa diganti secara langsung saat itu nggak dengan rekan-rekan yang misalkan ada yang belum kebagian jadwal secara langsung bisa digantikan gitu, karena memang lagi latsar katanya barusan ini tidak bisa ikut hadir katanya untuk pelaksanaan booster ini. Itu aja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Dr. Dewi. Oke, baik. Terima kasih Pak Ajat atas pertanyaannya. Nanti kan akan ada screening ya, termasuk misalnya apakah setelah COVID dalam 3 bulan terakhir apakah boleh divaksin atau tidak. Insya Allah ini alhamdulillahnya kita pelayanannya adalah di rumah sakit dan ada dokter penyakit dalam yang standby. Jadi kalaupun nanti dalam screening ternyata dari dokter penyakit dalamnya boleh diberikan meskipun masih kurang dalam 3 bulan, insya Allah nanti bisa disuntik Pak. Jadi pada kasus-kasus misalnya tadi seperti yang apakah boleh langsung di booster karena yang dosis kedua terlewat karena dia keburu COVID misalnya seperti itu. Datang aja dulu ke tempat pelayanan, ke oprum, nanti akan dilakukan screening lagi oleh dokter umumnya. Jikalau memang kasus-kasusnya ada yang agak spesial ya, berbeda, yang agak khusus gitu, misal terkait karena belum pernah diberikan vaksin atau misalnya pernah terpapar dengan COVID, nanti dari screening, dari dokter yang men-screening akan mengkonsultasikan langsung dengan dokter penyakit dalam. Insya Allah nanti dalam hal ini dokter Dendi dan dokter Dadan akan membantu dalam screeningnya langsung. Saya sudah kontak dengan dokter Dendi, insya Allah dokter Dendi akan langsung menjawab. Mudah-mudahan sih bisa ya. Nah, ini kita untungnya gitu Pak, kalau di rumah sakit karena ada spesialisnya. Kalau misalnya di puskesmas kan mungkin karena tidak ada spesialis, tidak ada yang bisa dikonsuli, pasti aturannya akan lebih saklek ya. Jadi kalau misalnya belum 3 bulan mungkin akan betul-betul ditunda gitu, seperti itu. Nah, permasalahannya adalah yang kita hadapi saat ini kan berdasarkan dari edaran, sebisa mungkin Agustus ini sudah selesai. Nah, saya kurang tahu apakah dalam bulan-bulan ke depan kita akan disediakan lagi vaksin Moderna atau tidak. Nah, kita belum tahu karena belum ada sosialisasi lebih lanjut, terutama dari Dinas Kesehatan Kota. Nah, kemudian mengenai jadwal, ya memang kalau misalnya satu-satu ditanya kesediaan atau kemudian bisakah hadir apa enggak, itu agak susah ya Pak kalau ditanya satu-satu. Seandainya memang berhalangan hadir, memberitahukan saja kepada tim vaksin gitu. Jadi kenapa kita dibuat runut misalnya sehari 100 sekian, itu karena memang dari satu vial kita tidak bisa single dose seperti dulu yang dosis pertama Pak. Jadi satu vial ini antara 13 sampai 15 orang. Jadi kalau misalnya ternyata ada sisa kan sayang. Tapi karena kita kan insya Allah karyawan banyak, seandainya nanti pun ada sisa mah di betotan, ayo ya Bu, Bu Haji ya kayak begitu. Jadi kalau misalnya kita insya Allah nanti akan kita ini kan Pak sosialisasikan hari itu juga. Seandainya ada sisa vaksin yang tidak masuk dalam jadwal hari itu, apakah bisa dilakukan vaksinasi apa enggak? Insya Allah bisa seandainya ada vaksinnya. Kalau jumlah vaksin sih insya Allah cukup untuk 1.000 lebih. Cuma kan sekali buka itu ada ketentuannya ya, maksudnya ada 13 sampai 15 orang. Kalau misalnya ada satu yang mau daftar ternyata nggak ada lawan yang lain atau teman yang lain kan sayang ya, seperti itu. Ya. Tapi kalau untuk ketercukupan mah insya Allah seluruh nakes, asisten kesehatan dan tenaga penunjang mendapatkan jatah untuk vaksinasi seperti itu Pak. Jadi kalau misalnya ada yang bersedia saat itu, kemudian kita sisir misalnya jam 12 siang ternyata seluruh sasaran sudah tervaksin tapi ada sisa yang
mau datang langsung datang ke pelayanan pun boleh seperti itu. Tapi pertimbangannya itu Pak Ajat tadi justru yang saya tekankan adalah persentase yang disuntik pada hari itu dalam ruangan yang sama, artinya jangan terlalu banyak juga. Yang kita khawatirkan ada KIPI yang agak berat sehingga besok yang bisa berhalangan hadir itu ada tenaga lain yang menghandle seperti itu, Pak. Diatur-atur seperti itu. Memang tadi melanjutkan juga pertanyaan Dokter Lucy, ini vaksin ini memang agak tricky ya, banyak ininya ya, banyak tetek bengeknya. Jadi dia disimpan di suhu beku minus 25 sampai minus 15, kemudian harus dicairkan di kulkas 2 sampai 8 derajat selama 3 jam. Setelah itu ketika akan disuntikan harus dikeluarkan dulu minimal 15 menit. Nah, memang itu syarat dan ketentuannya ini agak banyak gitu. Dan insya Allah kalau tim vaksin kami sudah berusaha akan mengikuti dari ketentuan yang sudah ditetapkan oleh SOP berdasarkan dari BPOM, sehingga untuk meminimalisir KIPI akibat kesalahan dari prosedur atau penyuntikan itu akan kita minimalisir sekecil mungkin. Mudah-mudahan sih tidak ada KIPI karena vaksinnya tadi seperti itu, Dokter Lucy. Terima kasih, mungkin begitu, Pak Ajat. Ya. Bagaimana Pak Ajat? Sudah jelas? Sebentar. Yang tadi berarti Dok, yang belum divaksin sama sekali bisa hadir ya Dok ya? Bisa hadir? Ya, hadir saja dulu, nanti kan akan di-screening. Apakah nanti akan dilakukan vaksinasi apa tidak, akan kita konsulkan langsung ke dokter spesialis, karena saya tidak bisa menjawab satu-satu. Karena setiap karyawan ada yang ini mah begini gitu. Nanti biar kita putuskan saja di tempat pelayanan, jadi kalau sudah dijadwalkan, datang saja dulu ke sana. Karena nanti akan dieksklusi atau bisa diberikan vaksin itu akan kita tentukan oleh dokter yang melakukan screening. Termasuk seperti saya yang baru 1 bulan setelah COVID hadir juga bisa. Ya, hadir Dok, aja dulu Pak. Oh iya, yang pertanyaan yang pertama itu Dok tadi nggak kedengaran waktu ada terusan yang terkait istri saya. Itu aman nggak Dok ya? Kan terpapar atau enggaknya kan kita nggak di screening gitu Dok ya, istri saya itu aman nggak? Saya pikir kalau misalnya tidak gini Pak ya, kalau tidak pernah ada kata konfirmasi sih menurut saya aman-aman saja, nggak masalah. Kalaupun betul dulu terpapar kan insya Allah seperti kita mengingatkan lagi aja supaya tubuhnya membentuk antibodi, jadi tidak akan ada samping apa-apa insya Allah. Ya, terima kasih Dok, makasih jelas sekali. Ya, sudah jelas Mas? Sudah jelas, makasih. Ya, Dokter Dewi tadi kaitan dengan ada beberapa nakes yang sebelum vaksin kedua sudah terpapar itu, Dok, ada kemarin 6 orang farmasi, mereka sudah lapor ke kita, terus ke Dinas Kesehatan, dan dari Dinas Kesehatan diinformasikan supaya mereka tetap dilakukan vaksin kedua, dan 1 vial untuk vaksin kedua itu kan untuk 10 orangnya, Dok. Nah, jadi ini ada 6 orang, berarti masih ada jatah untuk 4 orang. Barangkali nanti kita tim menyisir kembali Dok nakes yang belum melaksanakan vaksin yang kedua. Ini dikaitkan pertanyaan tadi dari Mas Ajat. Ya, nanti kita menyisir kembali. Untuk selanjutnya, barangkali Bapak Ibu ada yang masih ingin bertanya, mangga silahkan. Ya, terima kasih. Untuk tadi sudah ditanyakan Pak Ajat, ya memang yang belum pernah sama sekali, ada yang belum pernah. Kemudian dengan satu komorbid pada saat ini bisa langsung menjadi Moderna atau kemarin ada ditanyakan ke Dinas Kesehatan itu katanya secara sistem katanya yang pertama, kedua itu Sinovac dulu begitu. Apakah itu gimana itu ya? Kemudian vaksinasi ini kata saya dengar-dengar ada hanya untuk tenaga kesehatan yang booster yang ketiga ini. Apakah peserta-peserta yang lain begitu mungkin berhubungan dengan kebijakan ya? Apakah sudah ada atau belum? Satu lagi persiapan fisik. Nah persiapan fisik ini
berpengaruh nggak ke KIPI. Jadi mungkin pada hari itu dia habis dinas malam, kemudian kurang tidur, atau pada hari Kamis ada yang puasa, sebaiknya tidak puasa, dan lain-lain. Persiapan fisiknya bagaimana? Itu aja, terima kasih Dr. Dewi. Pak Dokter Nanang, maaf, pertanyaannya untuk siapa Pak Dokter Nanang? Untuk keduanya ya? Untuk keduanya, kalau Untuk persiapan fisik. keduanya. Mangga Dokter Ali dan Dokter Dewi, mangga. Baik dok, terkait untuk tenaga kesehatan yang belum pernah sama sekali dilakukan vaksinasi, ya memang dosis pertama dan kedua adalah tetap dengan Sinovac dok. Jadi dosis Moderna ini sebagai booster dosis ketiga, karena secara sistem juga tidak akan bisa di-entry atau di-input dok. Seperti itu. Jadi tetap kalau misalnya dulu pernah ada komorbid, kemudian vaksin Sinovacnya ditunda, dan sampai saat ini belum pernah mendapatkan vaksinasi Sinovac, ya yang kita berikan pertama kali tetap Sinovac. Cuma mungkin kalau di kita sekarang di RSU belum tidak bisa dilayani, jadi mungkin di fasilitas kesehatan yang lain, atau nanti seperti tadi Bu Haji Setia bilang, mungkin bisa kita sisir ya, bisa mendaftarkan ke tim vaksin. Misalnya seandainya ada yang belum selesai vaksinasi dosis pertama dan dosis keduanya. Kemudian kedua tadi apa ya Bu? Lupa saya. Pertanyaannya. Oh iya, betul dok. Ini untuk edaran dari Kemenkes, edaran dari Dinas Kesehatan, itu saya ini ya dok, saya kutip, tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang yang bekerja di pelayanan kesehatan dok. Jadi semua tenaga penunjang, misalnya administrasi, kemudian punten misalnya cleaning service, kemudian security, selama dia bekerja di pelayanan kesehatan akan kita lakukan vaksinasi booster ketiga. Nah, kemarin yang dosis Sinovac 1-2 pun kan kita berikan ke penunjang kesehatan juga. Jadi otomatis yang kurang lebih 1.300 karyawan di RSU Dr. Soekarjo itu akan mendapatkan semua dok, tanpa terkecuali meskipun dia bukan nakes. Seperti itu. Mungkin untuk persiapan fisik ke Dr. Ali nih. Ya, Dr. Ali, silakan. Terima kasih Dr. Nanang. Menurut saya persiapannya yang paling penting ya kita menghadirkan suasana hati yang tenang gitu ya, yang santai. Karena sekali lagi pemberian booster ini menurut hasil kajian ilmiahnya sangat meningkatkan titer antibodi sekali ya. Jadi akan membuat kita lebih aman lah terhadap serangan COVID-19 termasuk juga varian-varian yang baru ya. Cuma yang jadi permasalahan ya setelah vaksinasi ya ada anjuran-anjuran tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang berat atau itu aja, misalkan olahraga lari dulu, angkat beban ya. Pokoknya yang mengharuskan menggunakan energi yang berlebih ya, jadi lebih banyak istirahat aja ya. Kalaupun boleh nggak bekerja, saya pikir boleh, nggak ada masalah ya, kecuali memang KIPI-nya agak berat, kan demam tinggi lebih dari 38,5 ya sudah, ini aja istirahat dulu, kasih obat anti nyerinya dulu ya. Jadi persiapan yang paling bagus tuh ya hadirkan suasana hati bahwa ini saya akan divaksin, insya Allah akan lebih imun ya. Nah, terus persiapan-persiapan khususnya saya pikir nggak ada lah. Misalkan harus dulu istirahat cukup, memang sehari-hari juga harus istirahat cukup gitu. Jadi menurut saya persiapan secara khusus ya tidak ada kalau menurut saya. Ya, cuma setelah vaksin, nah itu ya yang saya tahu. Dan udah ada himbauan dalam 2x24 jam yang tadinya suka sepeda-sepedahan ya sepeda-sepedahan berhenti dulu lah, jangan terlalu kencang gitu, bertahap. Terus yang suka lari ya, dalam 2 hari ini sampai gejalanya hilang ya, sakitnya hilang, itu juga dianjurkan jangan dulu. Jadi kalau olahraga ringan aja, kalau kerja sehari-hari silakan aja ya. Sekali lagi memang Moderna itu
berbeda dengan Sinovac, berbeda sekali ya. Karena Sinovac kemarin kan kita nggak ngerasa apa-apa, ada yang bilang ini placebo katanya ya. Saking nggak kerasa apa-apa. Nah kalau ini katanya agak kerasa, ya. Agak kerasa, tapi tidak sampai menyebabkan orang atau yang divaksin menjadi tidak masuk kerja. Itu juga saya tidak dengar ya di RSAS itu, tidak dengar itu. Tetap aja masuk, cuma agak seriwing lah dikit katanya, gitu aja. Itu mungkin Dokter Nenang. Puasa boleh nggak puasa? Nah, kalau saya pikir kalau saya sendiri saya bukan apa-apa ya, saya sendiri saya puasa insya Allah nggak ada masalah. Kecuali kalau memang aduh panas itu ya saya akan batal. Tapi mudah-mudahan enggak lah. Ya. Kalau saya puasa insya Allah. Terima kasih Pak Dokter. Ya, sama-sama Pak Dokter Nanang. Pak Dokter Nanang sudah cukup? Bu Haji. Ya, sumuhun, atur nuhun. Sesi pertama sudah selesai, barangkali mau dibuka lagi sesi kedua untuk 3 pertanyaan. Boleh terakhir. Mangga terakhir silakan, ada yang ingin ditanyakan? Wilujeng Sumping, Dokter Dendi, wilujeng bergabung atau sharing atau diskusi, mangga. Saya pikir udah cukup jelas ya. Sudah cukup? Insya Allah lah ya, saya berharap sekali ini Moderna ini bisa segera dilaksanakan. Dan saya baca-baca di jurnal-jurnal tuh ini sangat membantu sekali untuk kita ya yang sudah divaksin 2 kali ya. Coba nanti bolehlah setelah itu 2 minggu kemudian atau lebih dari 2 minggu periksa lagi antibodinya. Sangat kencang sekali ya. Demikian acara webinar online tentang vaksinasi booster Moderna untuk tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang yang bekerja di RSUD Dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya telah selesai. Tapi sebelumnya saya ingatkan kembali bahwa untuk pelaksanaan mulai tanggal 12 Agustus sampai dengan tanggal 28 Agustus, tempat di Oprum lantai 2. Kemudian untuk sasaran, semua SDM yang ada di RSUD, kecuali mungkin yang terkonfirmasi menunggu waktu 3 bulan ke depan. Harapan kami dari tim vaksin, mudah-mudahan Bapak Ibu peserta vaksinasi bisa hadir tepat pada waktunya dan mohon kerjasamanya. Untuk fasilitas ruang KIPI, Dok, insya Allah dilengkapi kit anafilaktidnya kita siapkan. Persis ya. Ya, terakhir kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada 2 orang narasumber yang sangat hebat dan luar biasa sekali. Terima kasih Dokter Ali, Dokter Dewi. Ya, sama-sama. Ya, dan terima kasih juga kepada peserta webinar online saat ini. Mudah-mudahan acara kita kali ini ada manfaatnya dan menjadi amal ibadah buat kita semua. Harapan kami, mudah-mudahan pelaksanaan mulai besok hari Kamis mendapat izin Allah, dipermudah dan mendapatkan kelancaran, kesehatan, keselamatan untuk semuanya. Kami dari penyelenggara mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya Setia Perwati mohon izin. Assalamualaikum, mohon pamit Dokter Dendi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.